Hai guys, kami di sini akan bersama-sama akan berdiskusi tentang apa yang telah kami pelajari tentang consumer goods di Rusia. Dan di sini saya Ahmad Faris Al-Farisi dan rekan-rekan Saya Maraja. Saya Joanna Angger. Jadi di sini kami akan membahas beragam topik, mulai dari periklanan sampai rekreasi. Aku mau menceritakan tentang periklanan yang ada di Rusia. Jadi begini, periklanan di Rusia itu pas masa Uni Soviet itu ada, dan itu mungkin adalah perbedaan aneh karena kita tahu sendiri bahwa ekonomi di Soviet itu sifatnya sosialis. Kalau sudah sosialis, kenapa kok harus ada iklan? Nah, ada beberapa tujuannya. Bisa untuk mendongkrak kembali perekonomian yang sempat rapuh ketika pasca perang saudara, pertama pada masa kebijakan ekonomi baru. Kemudian juga fungsinya iklan itu pada masa itu tuh dia juga berfungsi sebagai media penerangan dan juga media untuk memberikan pesan kepada masyarakat dan juga mengabarkan tentang ada produk baru. Nah, produk yang ada iklan, tidak semua produk ada iklannya. Biasanya pada masa itu produk yang ada iklannya itu barangnya ada, tapi harganya tidak terjangkau. Misalnya kayak kaviar sama kepiting, itu produk-produk ekspor yang jadi kebanggaan Rusia, yang jadi kebanggaan Uni Soviet, diekspor ke luar negeri, tapi nggak bisa tapi susah dijangkau oleh orang Rusia pada masa itu. Kemudian konsep iklan pada makna yang lebih sesungguhnya, yang benar-benar fungsinya yang aslinya, itu tuh baru ada pada masa rezim Gorbachev. Pada masa itu rezim Gorbachev ini dia kan terkenal dengan kebijakan perestroika dan glasnost. Nah, dia juga memberikan pintu masuk yang lebar kan bagi masuknya produk-produk dari barat kan. Nah, dan dari situ mulailah ada yang namanya iklan terutama dari produk barat. Yang pertama kali diiklankan itu adalah iklannya Pepsi. Dan kemudian pada masa ketika Uni Soviet runtuh dan Rusia menjadi negara independen, negara yang berdiri sendiri. Nah, iklan-iklan ini terutama pada sejak tahun 1993 ya, dia makin menjamur tuh, makin meluas kemana-mana. Dan juga perusahaan-perusahaan barat kan juga pada masuk ke dalam Rusia. Cuma ada masalah pada masa ini, terutama pada masa peralihan ini. Kenapa kok bisa ada masalah? Kan pada masa itu perusahaan-perusahaan asing ini mereka tidak begitu ngerti ini kondisi sosiokultur Rusia itu seperti apa sih, budaya masyarakat Rusia itu seperti apa sih. Makanya saya kata pas mereka mau mengiklankan sesuatu, pesan di iklan mereka itu kerap kali kayak kerap kali disalahpahami oleh orang Rusia dan kerap kali dijadikan parodi. Nah, kalian mungkin penasaran nggak? Setelah itu apakah terus terjadi mispersepsi atau mispemahaman seperti itu atau enggak, atau ada perkembangan? Seiring berjalannya waktu, mereka akhirnya iklan-iklan itu lebih merangkul yang kebudayaan Rusia itu. Dan makin kesini kita bisa memperhatikan bahwa di iklan Rusia itu ada pola-polanya. Pola-polanya itu seperti pertama, dia itu ada iklan-iklan itu mengandung atau memasukkan nilai-nilai kultur Rusia yang sangat kuat. Bukan cuma kulturnya, tapi juga sejarahnya juga itu kuat kan, kental. Seperti masuk kayak mempopulerkan tentang makanannya atau mempopulerkan tentang hal-hal yang berbau tentang Rusia lah intinya seperti itu. Dan juga membanggakan produk Rusia sendiri seperti itu. Kemudian dia juga kerap kali ada juga yang memasukkan atau mengandung unsur-unsur kebahasaan seperti folklore, seperti peribahasa ke dalam Rusia, ke dalam iklan-iklan yang diperuntukkan bagi para pemirsa Rusia. Fungsinya kayak untuk mengingatkan bahwa ternyata kayak ada rasa familiaritas di situ. Apalagi kalau ada kayak dongeng-dongeng gitu, misalnya iklannya ada ceritanya kayak ada referensi ke dongeng gitu atau kisah masa lalu. Itu kan lebih menarik minatkan. Kemudian juga mereka kerap kali memasukkan nilai-nilai sejarah untuk mengingatkan akan kejayaan bangsa Rusia dari masa kerajaan sampai masa Soviet seperti itu. Itu yang bisa aku ceritain tentang periklanan. Kalau kalian, apa yang kalian pelajari dari ini? Kan? Nah sekarang teman-teman, aku bakal ngejelasin tentang rekreasi atau hiburan di Rusia. Nah sebelumnya pada masa Uni Soviet, masyarakat Rusia itu memiliki akses
restoran pun itu hanya terletak di hotel-hotel internasional, yang mana aksesnya itu susah. Jadi karena masyarakat Rusia juga udah mengalami ekonomi yang susah, mereka juga aksesnya terbatas. Jadi kebanyakan masyarakat Rusia itu sebelumnya lebih senang kalau mau makan atau cari hiburan ya di rumah aja gitu. Nah setelah keruntuhan Soviet, nah aksesnya tuh mulai lebih terbuka, mulai bebas, mulai banyak restoran-restoran cepat saji, kebanyakan dari negara barat yang masuk ke Rusia. Nah, restoran cepat saji itu jadi populer di antara masyarakat Rusia. Contohnya Pizza Hut, itu yang pertama masuk, kan? Bener gak sih? Oke. Pizza Hut itu yang pertama masuk ke Rusia, jadi lebih populer, terus banyak masyarakat yang meminati itu. Terus juga karena harganya mungkin lebih murah, aksesnya lebih mudah juga, jadi semakin populer di antara mereka semua. Nah, hal itu juga membuat restoran-restoran lain semakin berkembang. Nah, uniknya pada akhir tahun 90-an, restoran bertema di Rusia itu populer juga. Contohnya, restoran namanya Mumu. Lucu kan? Nah, sesuai namanya, restoran itu temanya sama seperti sapi. Jadi ada pola putih, hitam seperti kulit sapi. Terus makanan yang disajikan itu kebanyakan makanan khas Rusia. Karena ternyata lama-lama masyarakat Rusia itu merasa gak cocok seleranya sama brand-brand dari barat. Jadi akhirnya mereka mulai mengembangkan restoran-restoran bertema yang kebanyakan ngambil dari kebudayaan sendiri. Nah, sekarang aku bakal bahas nih tentang makanan dan minuman khas Rusia. Aku kasih contoh, makanan itu borscht. Nah itu kalian tahu nggak borscht apa? Pernah dengar? Nah, borscht itu salah satu sup Rusia. Isinya itu ada kubis dan beet. Nah, kaldunya itu terbuat dari kaldu daging sapi. Karena masyarakat Rusia itu senang daging, mereka suka mengolah makanan dari daging. Dan ternyata hidangan vegetarian itu jarang. Karena masyarakat Rusia itu senangnya makan daging. Gitu. Kalau minuman yang terkenal menurut kalian apa nih dari Rusia? Vas. Betul. Jadi aku jelasin yang kubas aja ya. Nah, kubas itu minuman fermentasi yang juga ada kandungan alkoholnya. Nah, itu ternyata jauh lebih populer daripada merek-merek dari barat kayak Coca-Cola atau Sprite. Ternyata kubas ini lebih populer nih di antara masyarakat Rusia. Bahkan sampai ada pabrik yang akhirnya berpindah jadi mengolah kubas daripada mengolah Coca-Cola atau Sprite lagi. Nah, selanjutnya aku bakal bahas soal klub dan bar, karena itu salah satu tempat rekreasi juga. Nah, ternyata banyak klub musik itu muncul dari gerakan rock dan jazz yang ada di bawah tanah ya. Itu udah ada dari tahun 1980-an. Nah, klub-klub ini harganya murah dan itu pelayanannya bagus dan menawarkan musik yang live. Jadi itu klub itu populer di antara anak-anak muda. Nah, kehidupan klub ini jadi menawarkan tempat untuk bertemu dengan orang-orang yang punya minat yang sama, punya visi yang sama. Jadi kayak orang-orang selalu datang ke situ karena mereka bisa ketemu sama orang-orang yang merasa punya kemiripan dengan saya gitu. Terus diskotik juga berkembang di Rusia. Banyak banget tempat-tempatnya dan kebanyakan itu ada di kota-kota. Nah, bersamaan dengan itu ada juga permainan. Nah, aku kasih contoh satu aja permainan yang cukup populer di Rusia, yaitu Goroki. Nah, Goroki ini permainannya cukup simpel. Jadi ada beberapa balok kayu yang kalian harus melempar dan harus merubuhin supaya bisa dapat poinnya. Nah, selanjutnya ada perjudian nih. Perjudian ini sebenarnya pas era Soviet itu dilarang, tapi ternyata masih cukup populer, bahkan sampai sekarang juga masih populer. Nah, perjudian ini ada banyak di kasino-kasino yang besar di Rusia. Terus sebagian besar itu lokasinya tuh di hotel-hotel. Jadi mungkin ya lebih eksklusif gitu ya. Tapi emang perjudian ini ada alasan juga kenapa dilarang, karena emang pada waktu itu ekonomi masyarakat Rusia emang kebanyakan masih kurang. Jadi kalau misalnya mereka ikut perjudian, nah bisa bahaya kan? Iya. Gitulah. Taruhannya besar. Betul. Tapi emang
nggak menutup kemungkinan kalau misalnya itu bisa jadi populer, dan terbukti sampai sekarang masih banyak klub-klub atau kasino-kasino yang menyediakan tinju dia. Menarik. Nah, jadi di sini gue mau lanjutin nih guys. Jadi sejak Uni Soviet runtuh, liburan di Indonesia tuh berubah banget. Warga-warga Moskow tuh jadi lebih sering liburan ke taman atau ke kebun. Jadi di tahun 1980-an itu ada yang namanya Luna Park atau taman hiburan. Itu tuh udah mulai muncul di berbagai kota di Rusia. Contohnya tuh ada Gorky Park sama Skolniki. Nah, jadi taman-taman itu terkenal karena dia nggak hanya taman biasa yang punya bunga-bunga dan segala macam, tapi dia ada hiburannya juga gitu. Ada atraksi-atraksi dan beragam ya hiburannya. Dan style-style pengalaman juga gitu. Dan dulu waktu zaman Soviet itu liburan itu disupport banget sama pemerintahnya. Jadi di situ warganya bisa dapat voucher hotel sama sanatorium dari sekitar pedagang. Wow. Tapi setelah Uni Soviet itu bubar, Inturis itu bukan satu-satunya agentur lagi. Tapi ada dulu pas zaman Soviet, liburan di sana tuh disupport banget sama pemerintahnya. Jadi warga-warga di sana tuh suka dikasih voucher hotel sama sanatorium dari serikat dagang sama pemerintahnya. Nah, tapi setelah Uni Soviet itu bubar, justru harga liburan itu malah makin lonjak. Ya, jadi karena lonjak, meski ada peraturan visa, pada tahun 90-an itu jadi banyak orang yang liburan ke luar negeri. Wow. Dan dulu tujuan favoritnya itu ada Kroasia, Spanyol, atau enggak Merah. Nah, tadi kan gue bilang soal voucher hotel kan. Jadi sini gue terbantu hotel. Jadi dulu di Rusia, di kota-kota Rusia itu banyak hotel-hotel bekas Uni Soviet yang udah lama direstorasi. Tuh, jadi Moskow itu dulu punya hotel kelas internasional yang keren kayak Savoy, Santa Metropole, kalian tahu kan? Dan akhir-akhir ini juga muncul hotel-hotel modern kayak Sheraton dan Marriott Grand. Wah. Itu yang modern banget. Tapi sayangnya harga hotel itu naik dan bikin akomodasinya terjangkau langka. Wow. Ngomong-ngomong soal yang terjangkau, jadi dulu di Rusia ada yang namanya rumah daca. Nah, dia rumah daca itu rumah tradisional khas orang sana buat liburan di musim panas. Mereka rumah daca itu bisa dibilang kayak villa gitu sih. Iya. Dia ada kebun, halaman luas dan segala macam. Dan segar juga kan udaranya. Tapi belakangan ini banyak juga orang-orang kaya yang membangun fasilitas modern lah di rumah-rumah daca itu. Dan banyak daca di pinggir Moskow dan Petersburg sekarang serta di sepanjang sungai. Nah, ngomong-ngomong tadi soal nggak terjangkau, ada yang terjangkau namanya rumah daca. Jadi rumah daca ini seperti villa gitu, dan dia ini adalah rumah tradisional khas orang Rusia sana buat liburan di musim panas. Rumah daca ini nggak sekedar rumah aja, dia ada kebunnya juga, halamannya luas dan segala macam. Jadi orang-orang suka liburan ke sana. Walaupun dia ya masih tradisional lah, terbuatnya dari kayu kebanyakan. Cuman ya zaman sekarang udah banyak sih dimodifikasi dengan orang-orang sekarang jadi lebih modern. Nah, kalau ngomong soal perumahan, gue pengen membahas soal perkembangan perumahan di Rusia sana. Jadi pembangunan perumahan baru di Moskow itu lebih banyak terjadi di pinggiran kota dibanding di pusatnya. Area baru ini seringkali dibangun di bekas-bekas wilayah daca tadi. Dan dengan munculnya villa-villa modern dan gedung-gedung apartemen ini yang modern, ada kompleks keren seperti Triumph Palace yang mempunyai desain arsitektur yang mencolok banget. Nah, kompleks perumahan ini nggak cuma tempat tinggal aja, tapi juga bisa memfasilitasi lengkap seperti klub yacht, sauna,
dan pusat kebugaran fitness gym segala macam itu. Oke. Nah, ada di Rusia mulai dari iklan, kemudian kita membahas tentang kuliner, dan akhirnya kita membahas tentang pariwisata, tentang rekreasi dan pariwisata. Nah, kalau dipikir-pikir ternyata itu semua adalah bukan tidak muncul begitu saja ya ternyata ya. Itu semua munculnya adalah hasil dari proses yang begitu panjang dari masa lalu sampai masa sekarang. Kita bisa lihat bahwa apa yang dinikmati oleh masyarakat Rusia pada masa lalu itu ternyata ada kaitannya dengan kehidupan di masa lampau, terutama pada masa Soviet. Seperti kayak rumah Daca itu sebenarnya sudah lebih lama daripada masa Soviet, tapi dia masih bertahan sampai sekarang, masih ada sampai sekarang. Kemudian tentang yang berkaitan dengan ekonomi seperti restoran-restoran atau bahkan periklanan, itu ternyata masih ada sesuatu yang kayak nggak bisa lepas dari masa Soviet gitu loh. Dan kayak yang udah bilang tadi kan, kayak mereka tuh nggak cocok justru sama makanan-makanan barat. Dan akhirnya pindah lagi deh ke makanan tradisional mereka. Iya kan? Unik juga sih karena mereka ternyata sebegitu cintanya gitu ya sama budaya mereka sendiri. Betul. Kayak sampai udah ada pengaruh dari barat aja masih tetap balik lagi ujungnya ke Rusia gitu. Jadi memang mereka memiliki rasa milik terhadap budaya itu sangat kuat ya, sangat kental ya. Nah, nasionalisme juga tinggi ya. Betul. Itu memang salah satu bentuk dari spirit orang Rusia kan. Memang mereka punya jiwa patriotisme dan nasionalisme yang tinggi. Jadi sekian, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kami mohon undur diri dan sampai jumpa.